Sejak Ya. Maret Ya. Sekarang bulan 8 Ya. ya 7 bulan. Ya. 6. Beliau masih muda, energik, wah, sedikit gaul lah. Jadi, Oke, Pak Buhori. biasanya kalau rektor itu terkesan kan, wah serius sih. Ternyata beliau gaul, ya. Pak Saifullah, ya kan saya kira Mustopo ini merupakan kampus lama ya, untuk swasta, dan yang populer ini kan dia komunikasi sama Fakultas Kedokteran Gigi ya. Nah, dengan era teknologi komunikasi sekarang ini ya, di mana banyak pembelajaran mengenai kampus ini melalui media online nih, artinya offline sudah dikurangi Pak. Nah, sampai sejauh mana Pak program studi yang dilakukan baik dari S1, S2 maupun S3 di kampus Mustopo ini Pak? Kalau dari sisi metode pengajaran, kita memang melakukan banyak adaptasi ya, melakukan banyak adjustment gitu ya, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana. Prinsipnya adalah bahwasannya ketika kita bicara lokus yang strategis itu bukan lagi tempat yang seperti Mustopo sekarang nih. Kita tempatnya ada di tengah kota, kalau zaman dulu itu disebut sebagai tempat strategis, tapi sekarang tempat belajar yang strategis itu adalah ketika teknologinya yang mumpuni. Jadi basisnya teknologi. Basisnya di teknologi gitu. Jadi memungkinkan siapapun yang belajar di tempat kami ini bisa melalui berbagai macam channel gitu. Jadi di kita itu sistem pembelajarannya ada yang memang murni offline dan ada yang hybrid Pak, hybrid atau blended ya. Blended di mana dari sisi jumlah pertemuan itu ada yang offline dan online, atau ada juga yang kedua sistem hybrid dengan sebagian ada di kelas atau offline, sebagian lagi bisa dari mana saja. Dan kita sudah siapkan di kelas-kelas itu memang hybrid. Gitu. Pak, dari sisi online, bagaimana tingkat daya serap mahasiswa masih dalam merespon pembelajaran? Memang ada pembedaan Pak, ada perbedaan dan pembedaan ya. Perbedaannya mungkin kalau untuk mahasiswa S1 itu harus kita bedakan dengan S2 dan S3. Tingkat serapan S2, S3 itu lumayan lumayan efektif sih Pak ketika hanya menggunakan online saja atau hybrid gitu. Tapi S1 ini butuh treatment khusus. Treatment khusus yang kemudian kita harus tutupin dengan penugasan gitu, pemberian tugas, sehingga apa yang mereka serap di online itu bisa langsung diaplikasikan lewat tugas-tugas gitu loh. Untuk lebih cepat daya serap. Betul. Artinya tidak hanya sebatas edukasi di media online, tapi ada praktek yang mereka harus lakukan. Betul. Pak Mustopo ini saya kira pasca sarjananya apa aja untuk S2-nya? Bidang apa aja studinya? Di S2 kita itu ada bidang yang pertama Magister Management, kemudian Magister Administrasi Publik, dan Magister Ilmu Komunikasi. Magister Ilmu Komunikasi. Sedangkan S3-nya itu kita ada S3 Doktor Administrasi Publik, dan sekarang ini on proses Doktor Ilmu Komunikasi Pak. Oh, itu luar biasa, itu bagus nih. Masih on proses. Target kita sih bulan 4 2026 sudah untuk bisa terima mahasiswa. Administrasi Publik itu sudah berapa angkatan Pak? Administrasi Publik ini kita terhitung sudah angkatan ke-7 ya Pak. Angkatan ke-7. Masuk ke 8 ya. Dan sudah meluluskan, sudah ada lulusan gitu. Termasuk nanti Pak Buhori sebentar lulusan. Amin. Ya, luar biasa Pak. Mudah-mudahan Mustopo ke depan lebih eksis lagi. Baik. Dengan kompetisi. Ya, betul Pak. Betul. Semakin banyak ya. Tapi saya tertarik tadi, artinya sekarang basisnya itu tidak hanya lokasi strategis ya. Betul. Kalau dulu mungkin pilihan mahasiswa strategis. Tapi sampai sejauh mana ya artinya penggunaan digitalisasi dalam pembelajaran itu sendiri Pak ya? Betul, jadi yang menarik sebenarnya Pak Buhori ya, yang menarik adalah banyaknya munculnya aplikasi-aplikasi berbasis AI dalam pendidikan. Nah ini yang memang buat kami dan juga mungkin perguruan tinggi lain ini belum maksimal untuk memanfaatkan. Ini tantangan bener challenge gitu loh. Tadi kan saya bilang untuk memaksimalkan serapan sistem pembelajaran online itu harus diberi penugasan. Ini ada challenge baru Pak. Mahasiswa itu
menggunakan AI sebagai untuk memenuhi tugasnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dosen ini nggak ngerti AI, Pak, itu bahaya gitu. Ya, betul. Itu bahaya gitu. Kebetulan kami Media Detik Sumsel, Pak, Iya. lagi melakukan inisiatif untuk memberikan pembelajaran ke para pengajar. Oh iya. Ya, di seluruh Kalimantan ya. Besok hari Sabtu pelaksananya, dan kita memberikan apa sih manfaat AI bagi para pendidik maupun Betul. para karena suka nggak suka ya memang AI sangat Iya. luar biasa ya. Iya, betul. Orang mau buat apa aja bisa gitu Iya, ya. iya. Nah kalau kita telat, kalau bahasa itu gaptek ya, Iya, gaptek ya. ya akhirnya update untuk kemajuan teknologi akan tertinggal ya. Ya, Gitu. ya mungkin saya titip pesan buat teman-teman pengajar di Sumsel, Pak, ya. Harus menempatkan AI itu sebagai alat bantu. Alat bantu. Kita harus tetap menempatkan dia sebagai alat bantu, bukan pengganti. Ya kalau pengganti malah jadi problem. Betul, malah jadi Ketergantungan problem, jadinya betul. kan. Ketika